Penyidik Satreskrim Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka Murni, seorang ibu yang tega membacok anak kandungnya sendiri hingga tewas beberapa waktu lalu. Pemeriksaan kejiwaan ini diharapkan dapat mengungkap apa yang menjadi motif tersangka melakukan aksi sadis tersebut. Kejadian dan di Pal 3. Penyidik Satreskrim Polres Kota Waringin Timur terus berupaya mengungkap peristiwa pembunuhan keji yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri yang masih berusia 4 tahun. Di mana sang ibu tega membacok kepala sang anak berkali-kali dengan sebilah parang hingga tewas. Pembunuhan terjadi pada Rabu malam di warung tempat pelaku berjualan yang sekaligus menjadi tempat tinggal mereka di Jalan Panglima Sudirman KM 3,5 Sampit. Saat ini, pelaku yang juga ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, namun proses penyidikan belum bisa dilakukan maksimal karena kondisi kejiwaan tersangka dianggap belum stabil, sehingga sering memberikan jawaban yang berubah-ubah. Pada saat pemeriksaan memang yang bersangkutan agak sedikit melantur kalau kita tanya. Makanya untuk itu, untuk keperluan penyidikan, kita harus pemeriksaan kejiwaan yang bersangkutan. Informasi dari warga sekitar kan Komandan, tersangka ini sering mengikuti pengajian-pengajian melalui channel medsos. Apakah ada pengaruhnya kira-kira terhadap kejiwaannya? Dari hasil penyidikan yang kami laksanakan, justru tidak kami temukan terkait dengan hal-hal yang demikian. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat untuk tidak percaya isu-isu yang sudah menyebar di masyarakat. Tersangka kini menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan selama 7 hingga 14 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait dengan seorang ibu yang tega membacok anak kandungnya sendiri hingga tewas, kita akan bergabung dengan AKP Nana Rusiana, KBO Reskrim Polres Kota Waringin Timur. Selamat siang, Pak Nana. Selamat siang. Ya. Pak, kami ingin mengetahui bagaimana dengan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Untuk sementara ini masih observasi. Kita ada melakukan permohonan psikotrikum kepada psikiater di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. Jadi untuk sementara kita masih menunggu hasil observasi dari tim khusus ahli kejiwaan, demikian. Sejauh ini Pak, sudah adakah dugaan motif pelaku melakukan pembacokan? Untuk sementara memang hasil pemeriksaan dari keterangan pelaku bahwa pelaku memang motifnya ingin bersama-sama menuju akhirat. Awalnya seperti itu, kemudian kita masih mendalami dari kejiwaan yang bersangkutan. Untuk proses kita tetap sesuai dengan proses tahapan tindak pidana terhadap yang bersangkutan. Pak, kami juga ingin konfirmasi saat terjadinya kasus tersebut, pembacokan tersebut, begitu, di manakah keluarga lainnya? Tersangka ini tinggal dengan siapa saja Pak di rumah tersebut? Kalau yang bersangkutan memang bertiga, suami, kemudian istri, sama anak. Dan pada saat kejadian, suaminya sedang berada di luar kota karena kerja di wilayah Subang Sange yang jaraknya cukup jauh. Jadi saat kejadian hanya berdua antara ibu anaknya. Sudahkah Pak ada pemeriksaan terhadap saksi begitu atau tetangga sekitar Pak? Untuk sementara kita ada melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi saat kejadian. Kemudian memang dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ini sejak tahun 2021 memang sudah ada perubahan yang mendasar terhadap yang bersangkutan, yaitu perilakunya pendiam, kemudian memang sering menyendiri. Itu dari hasil pemeriksaan terhadap saksi yang ada di sekitar, baik keluarganya maupun tetangga sekitar pelaku. Artinya menurut tetangga sekitar dan juga keluarga ini sudah ada perubahan perilaku sejak tahun 2021 begitu ya Pak? Ya, berdasarkan hasil permintaan keterangan dari saksi berupa keluarganya, memang sejak tahun 2021 yang ada perubahan tidak seperti biasanya. Baik, artinya pihak kepolisian pun masih menunggu hasil tes kejiwaan. Terima kasih Pak Nana Rusiana, KBO Reskrim Polres Kota Waringin Timur sudah berbagi informasi kepada kami di Kabar Siang. Terima kasih Pak. Selamat siang.
selamat siang.